Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rasina Fabian dengan PM 0617511541. Di video kali ini saya coba menjelaskan yaitu bagaimana transaksi simulasi order to cash atau O2C di Hulu 17. Nah, pertama-tama di video kali ini juga saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah saya itu di mata kuliah konfigurasi ERP ya. Oke, jadi langsung aja. Apa sih OTC itu? OTC adalah proses bisnis yang meliputi semua langkah yang diperlukan dalam memproses pesanan pelanggan mulai dari saat pesanan diterima sampai pesanan pembayaran diterima. OTC juga terdiri dari beberapa tahapan yaitu quotation, sales order, customer invoice, dan cash in. Oke, sebelumnya di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk skenario nya dulu pada transaksi simulasi OTC ini. Skenario yang telah saya buat adalah PT Kreatif Media adalah sebuah perusahaan jasa kreatif spesialis yang itu spesialis di bagian pembuatan logo ya untuk berbagai macam bisnis. Nah, suatu ketika terjadi kesepakatan jasa antara PT Kreatif Media dengan PT Hokian Gaming, sebuah perusahaan e-sport. PT Hokian Gaming ingin membuat sebuah logo baru yang akan mendukung performa timnya agar lebih meningkat dan dapat juara kejuaraan skala internasional. Logo baru tersebut juga akan diberikan setelah Hokian Gaming melakukan pembayaran. Oleh karena itu, proses tugas ini perlu dilakukan terlebih dahulu. Oke, jadi kita langsung aja kita login. Di sini saya sudah login. Di sini pertama-tama kita harus login sebagai admin ya. Ini udah akun admin saya. Ini tampilan untuk 17-nya. Pastikan yang pertama kalian telah menginstal dua modul, yaitu modul sales dan modul sales dan modul invoicing. Oke, di sini saya sudah menginstal dua modul tersebut. Kenapa harus dua modul tersebut? Karena ini kan kita tipe produknya adalah tipe produk service ya untuk skenario kali ini. Jadi kita tidak memerlukan modul warehouse atau inventory karena kita tidak menyimpan barang, kita langsung melakukan transaksi dan barangnya langsung barang jadi gitu, tidak ada barang yang disimpan di gudang atau dikirimkan. Oke, jadi cukup dua modul tersebut. Oleh karena itu kita juga perlu membuat dua company, yaitu tadi sesuai dengan yang ada di skenario, yaitu sini saya telah membuat PT Kreatif Media dan PT Hokian Gaming. Detailnya seperti ini: PT Kreatif Media dan PT Hokian Gaming. Nah, oke, selanjutnya setelah membuat dua company, kita juga membuat dua user di PT Kreatif Media, yaitu Arhan Accounting untuk bagian financial accountingnya dan Sandy Sales di bagian sales sama pembelian ya. Oke, jadi ini untuk detailnya. Arhan Accounting untuk media, pastikan juga untuk ini dia accountingnya di set menjadi billing ya, sorry, jadi billing untuk accounting. Dan untuk yang Sandy salesnya dipastikan salesnya di administrator karena dia yang memegang khusus di modul setelah saya. Oke, setelah kita membuat dua user, kita juga saatnya kita pindah ke login sebagai ini ya, login sebagai si sales ya, ada si Sandy sales ini. Kita buka ini dan kita login ini. Pastikan juga kalian telah men-setting password untuk tiap usernya ya, dengan cara change password di field user. Nah, untuk tutorialnya ada di video sebelumnya, jadi saya telah menjelaskannya. Oke, jadi lanjut aja. Bila kalian udah login sebagai sales, di sini kalian harus membuat produk terlebih dahulu, yaitu apa yang kita ingin. Di sini saya telah membuat produk jasa pembuatan logo karena PT ini kan tadi bergerak di bidang jasa pembuatan logo atau servis pembuatan logo. Jadi di sini ada gambarnya juga, ini bisa dibeli dan bisa dijual dengan harga 5 juta untuk setiap jasanya ya. Setiap juga untuk internal reference-nya, cost-nya dan lain-lain. Di sini produk tapi sudah saya setting sebagai service. Namun di sini ada keanehan di mana ketika saya set menjadi service nih, ini kalau saya belum tidak bisa. Kalau saya jadi service, di sini tuh harusnya ada tampilan lainnya, bukan order quantity, bukan quantity, yaitu adalah saya fixed price
atau apa gitu. Jadi ini ada sedikit error di udus saya 17 dan udus saya sedang mencoba di berbagai untuk merubah produk type juga tetap tidak berubah untuk konversi polisinya. Jadi yang itu ada ini tuh nantinya akan berpengaruh ke tahap-tahap berikutnya. Jadi sementara ini invasi polisinya orientatis, jadi itu ntar sistemnya bakal anggap kalau produk ini adalah produk uh, yang tipenya adalah consumable atau storable produk. Jadi seharusnya ini invasi polisinya masih salah ya, namun saya juga belum nemu gimana cara solve nya. Oke, kita lanjut dulu aja apabila dengan cara seperti ini. Jadi tidak usah di save karena tadi udah benar service. Oke, jadi kita langsung balik ke bagian order. Di sini tahap pertama adalah kita membuat quotation untuk pembelian transaksi jasa itu ya, pembukaan logo. Customer sendiri adalah PT Falcon Gaming. Nah, PT Falcon Gaming ini sudah saya set untuk produknya, di set juga tadi namanya adalah jasa pembuatan logo 1/1 dan nilai price-nya adalah 5 juta untuk tiap unitnya. Oke. Nah, apabila sudah dibuat quotation-nya, langsung aja kita kirimkan email untuk pihak Falcon Gaming-nya. Di sini cuma kita send aja untuk emailnya. Akan terbuat secara otomatis yaitu kode SO, kode quotation adalah SO00026 ya. Bila sudah sesuai dan ini kayak deal-dealannya udah oke, langsung dikonfirm aja bahwa kita telah melakukan kita yang transaksi dengan desain seperti ini untuk jasa logonya. Oke, jadi kita akan confirm. Nah, di sini quotation ini telah berhasil terkonfirm dan berubah menjadi sales order. Apabila telah jadi sales order, kita harus juga untuk membuat create invoice untuk melakukan pembayaran oleh pihak finance atau tadi arahan accounting. Namun, di sini dampak dari error tadi. Apabila kita tidak bisa merubah invoicing polisi dari produk tersebut. Ketika kita ingin membuat credit invoice dan kita ingin membuat draft invoice-nya, nah di sini ada error, yaitu adalah any journal item relevant save due date and vice versa. Di sini diakibatkan sistem ini membaca bahwa produk yang kita buat ini masih adalah produk consumable atau storable. Jadi ini tidak sesuai dengan produk tipe service dan akhirnya tidak ada journal item yang sama dengan yang tidak sesuai lah, jadi journal sesuai, dan akhirnya tidak sesuai juga nggak ada due date dan vice versa yang tersedia di situ. Dan akhirnya ini stuck di sini kita tidak bisa lanjutkan ke draft invoice. Ntar tuh kalau misalkan itu bisa, kita akan buat ke draft invoice dan kita akan login sebagai arahan accounting. Kita tinggal di proses aja tentang proses melakukan pembayaran dan lain-lainnya. Di sini saya juga telah menjelaskan di Medium mengapa hal tersebut terjadi error. Namun nah di sini saya sudah menjelaskan nih. Di sini hanya membaca produk type-nya adalah consumable dan storable product, sehingga untuk orang tersebut saya juga sudah berbagai cara seperti menginstal ulang modul, terus mencoba di universitas lain, nanti bagian jurnal tetap aja stuck di error tersebut. Seharusnya itu tampilannya bisa seperti ini ya, terdeteksi polisi dari produk tipe service, namun di kudu saya tampilannya cuma dua doang, itu order quantities dan reverse quantities. Jadi hal tersebut tidak bisa melanjutkan ke tahap draft invoice. Nah, dikarenakan tidak bisa, maka ini ya kita bikin case kalau misalkan bisa ya. Apabila bisa, ntar kita tinggal login sebagai accounting, lalu kita mengonfirmasi draft invoice tersebut, kita buka ke bagian invoice dan kita langsung klik confirm aja untuk draft invoice ini kita terima. Apabila di confirm, kita langsung klik register payment. Ini tampilannya seperti sama yang kayak di tahap P2P saya di video sebelumnya. Itu karena tipe produknya consumable, di sana bisa berhasil di tempat payment. Jadi dari seperti sana. Dan apabila telah berhasil dengan melakukan pembayaran itu dengan bank jurnal, ntar window-nya kita create payment-nya, nanti akan ada invoice dengan satu split di kanan atasnya. Nah, mungkin untuk video
tutorial audisi saya cukup sekian, dan mohon maaf banget di video kali ini ada terdapat error yang tidak dapat saya solve, karena saya juga tidak tahu kenapa ketika memilih produk lain tuh, misalnya kita beli produk lain tuh ini nggak berubah untuk bagian invoicing polisinya, jadi tetap sama. Jadi kayak ini possible kan, hasil tetap benar ya, namun ketika pas service itu tetap aja di order content di luar quantity. Jadi ini tuh berpengaruh banget kita hal tadi ke drop invoice. Oke, mungkin cukup sekian dulu kali ini. Kalau maafkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.